Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah teknologi kinerja. Adapun materi yang kami bahas nantinya yaitu teknologi kinerja dan teknologi pembelajaran. Untuk lebih lanjutnya, mari kita simak video berikut ini. Di sini saya akan menjelaskan pengertian teknologi kinerja. Piskuris menjabarkan pengertian teknologi kinerja sebagai suatu sistem yang dilihat dari kinerja seseorang dengan menggunakan analisis sistematik untuk kedua celah kinerja, masalah dan kesempatan dan sistem kinerja. Stolovik dan mengartikan teknologi kinerja sebagai suatu terapan atau praktek sebagai hasil evolusi dari pengalaman, refleksi, perumusan konsep harap visi teknologi pendidikan untuk meningkatkan mutu seseorang di tempat ia bekerja. Jadi, teknologi kinerja suatu ilmu terapan yang berfungsi untuk meningkatkan mutu kinerja seseorang dengan mencari, mendiagnosis, dan mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk merancang dan memberikan solusinya, sehingga teknologi pembelajaran merupakan suatu ilmu yang berfungsi untuk memaksimalkan hasil belajar seseorang dengan mencari, mendiagnosis, dan mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk merancang dan memberikan solusinya. Ini terdapat 3 alur teknologi kinerja. Yang pertama, teknologi kinerja berusaha memperbaiki kinerja seseorang apabila kinerja tersebut mengalami penurunan. Yang kedua, tools teknologi kinerja yakni mencari permasalahan mengapa kinerja seseorang bisa menurun dan berusaha mencari solusinya. Yang ketiga, pada saat teknologi kinerja mendiagnosis, disitulah teknologi kinerja mencari permasalahan dengan menganalisis penyebab yang memungkinkan terjadinya hal tersebut. Setelah itu, kemudian memotivasi dan memberikan evaluasi. Definisi teknologi pembelajaran AECP 2004. Educational technology is the study and ethical practice of facilitating learning and improving performance by grading, using and managing appropriate technological process and research. Ini adalah definisi terbaru yang menyatakan bahwa teknologi pendidikan adalah studi dan praktek etis dalam upaya memfasilitasi pembelajaran dan meningkatkan kinerja dengan cara menciptakan, menggunakan atau memanfaatkan dan mengelola proses dan sumber-sumber teknologi yang tepat. Jelas, tujuan utamanya masih tetap untuk memfasilitasi pembelajaran agar efektif, efisien, dan menarik dan meningkatkan kinerja. Teknologi pembelajaran merupakan teknologi yang menggunakan intervensi dalam menyampaikan pembelajaran. Materi selanjutnya yaitu mengenai hubungan antara teknologi kinerja dan teknologi pembelajaran. Teknologi kinerja akan berinvestasi terhadap pembelajaran pada saat kinerja seseorang itu mulai menurun. Kemudian teknologi kinerja akan berusaha untuk memotivasi orang tersebut agar mampu kembali mengembalikan kinerjanya hingga mendapatkan hasil yang maksimal. Hubungan antara teknologi kinerja dan proses belajar yaitu memiliki persamaan yang lebih menekankan pada suatu hasil tertentu. Perbedaannya, teknologi kinerja memperhatikan hasil kerja seseorang, sedangkan untuk proses belajar atau teknologi pembelajaran itu lebih mementingkan pada pencapaian hasil belajar. Pada intinya, teknologi kinerja juga merupakan proses belajar, namun yang membedakan yaitu keberadaan atau lokasi proses belajar itu sendiri. Adapun kaitan teknologi kinerja dengan proses belajar atau teknologi pembelajaran. Yang pertama yaitu kinerja seseorang sangat berpengaruh pada proses dalam belajar. Jika kinerja seseorang dalam proses belajar tidak maksimal, maka hasil yang didapatkan tidak maksimal pula. Namun apabila proses belajar maksimal, proses belajar yang dilakukan maksimal, maka hasilnya pun akan maksimal. Yang kedua, disinilah para teknolog kinerja berperan untuk mengidentifikasi permasalahan yang sedang terjadi, permasalahan yang menyebabkan kinerja seseorang menurun. Kemudian yang terakhir, hingga pada akhirnya didapatkan yang namanya solusi untuk permasalahan tadi, dan proses belajar akan kembali maksimal dengan hasil akhir yang maksimal pula. Baiklah, selanjutnya yaitu perbedaan mendasar antara teknologi kinerja dan teknologi pembelajaran.
Teknologi kinerja. Pertama, teknologi kinerja lebih fokus pada peningkatan keterampilan dan mempertimbangkan pencapaian keberhasilan pekerja dan organisasi. Kedua yaitu tata kerja. Teknologi kinerja fokus pada lembaga dan instruksional atau organisasi. Sedangkan teknologi pembelajaran. Pertama, teknologi pembelajaran lebih pada penekanan tingkat keterampilan dan kemampuan. Kedua, teknologi pembelajaran lebih pada lembaga instruksional sekolah. Yang berikut adalah strategi peningkatan kinerja. Yang pertama adalah motivasi. Jadi motivasi merupakan hal yang penting dalam sebuah perusahaan. Karena dengan motivasi, seorang pegawai akan memiliki semangat dan gairah yang tinggi dalam menjalankan tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Yang kedua adalah reward. Jadi reward adalah sebuah penghargaan yang diberikan seorang pemimpin kepada karyawannya sebagai bentuk tanda jasa atau terima kasih terhadap karyawan yang telah melakukan pekerjaannya dengan baik. Yang ketiga yaitu pendekatan profesional dan person. Jadi pendekatan secara profesional adalah pendekatan yang dilakukan seorang pemimpin terhadap seluruh karyawannya. Kemudian pendekatan secara person adalah pendekatan yang dilakukan seorang pemimpin kepada karyawannya. Seperti contoh, seorang karyawan melakukan sebuah kesalahan, maka di sini pemimpin tidak boleh menegurnya di depan semua karyawan yang lain. Artinya di sini pemimpin akan memberikan nasihat atau teguran kepada karyawan yang melakukan kesalahan secara sendiri-sendiri atau individu. Yang keempat yaitu training. Jadi training merupakan sebuah pelatihan yang dilakukan untuk membantu tenaga pekerja dalam meningkatkan efektivitas mereka dalam sebuah pekerjaan. Yang kelima yaitu pendidikan. Jadi pendidikan adalah sebuah hal yang penting dalam sebuah pekerjaan, karena semakin tinggi pendidikan seseorang, maka semakin tinggi pula pengetahuan yang ia miliki terhadap bidang yang ia tekuni. Yang keenam yaitu fasilitas dan sarana prasarana. Jadi ini merupakan peran atau hal yang penting dalam sebuah pekerjaan, karena ketika apa yang dibutuhkan oleh pekerja dalam melakukan sebuah pekerjaan itu disediakan atau difasilitasi, maka itu akan membuat proses pekerjaan itu berjalan dengan baik. Yang ketujuh adalah suasana kerja. Jadi suasana kerja merupakan hal yang penting dalam sebuah perusahaan, karena ketika suasana kerjanya itu baik, lingkungannya kerja itu baik, maka itu akan menjadi salah satu motivasi bagi seorang pekerja dalam menyelesaikan tugas yang ia tekuni. Yang kedelapan yaitu bebas berkreasi. Jadi di sini seorang pemimpin harus memberikan kebebasan kepada pegawainya untuk melakukan atau menciptakan sebuah inovasi yang baik terhadap bidang yang ia tekuni, karena ini merupakan salah satu strategi yang dapat meningkatkan mutu kinerja seseorang dan kinerja dari perusahaan itu sendiri. Yang berikut adalah faktor peningkatan kinerja. Jadi faktor peningkatan kinerja ini terdiri dari dua faktor. Yang pertama adalah kemampuan atau ability. Secara individual terdiri dari kemampuan potensi dan kemampuan reality, yaitu kemampuan atau pengetahuan. Jadi kemampuan dan pengetahuan ini merupakan faktor yang sangat penting dalam suatu pekerjaan, karena seorang dapat melakukan sesuatu ketika ia mempunyai pengetahuan tentang itu. Artinya kemampuan yang ia miliki dapat ia realisasikan ketika ia memiliki pengetahuan tentang hal itu. Yang kedua yaitu adalah faktor motivasi. Jadi faktor motivasi di sini diartikan sebagai suatu sikap atau attitude yang baik, yaitu pemimpin terhadap karyawannya dalam suatu lingkungan kerja atau lingkungan individu. Artinya di sini seorang pemimpin harus mempunyai sikap yang baik terhadap karyawannya, dan begitu pula dengan karyawan terhadap pemimpinnya, karena ini merupakan salah satu motivasi yang baik dalam sebuah pekerjaan. Karena suatu sikap dari seseorang itu menunjukkan siapa dia sebenarnya. Ketika sikapnya baik, maka ia pun juga baik, dan pekerjaan yang ia tekuni juga dapat ia lakukan secara baik. Baik, itulah tadi video tentang penjelasan teknologi kinerja dan teknologi pembelajaran. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Bila bisa dilihat, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.